Sebelum kita masuk ke karya-karya seninya yang ada di Museum Sosial Sunario ini, kita di sini ada pendiri museumnya atau pendiri galerinya namanya Bapak Sunario. Jadi Bapak Sunario ini saat tahun 1998 mulai mendirikan Sasar Sunario. Dilihat dari sumber, Pak Sunario ini merupakan kelulusan dari FSRT ITB. Jadi di museumnya itu ada tulisan dan lambang-lambang dari Universitas Institut dari Institut Teknologi Bandung. Oke, jadi untuk karya selanjutnya di sini ada Dynamic Weight. Dynamic Weight itu merupakan karya dari Rita Widakdo. Jadi di Sasar Sunario ini ada tempat khusus untuk karya Rita Widakdo di kayak satu ruangan gitu. Jadi gak campur sama karya-karya yang lain. Nah, kalau Dynamic Weight itu pertama dipahat. Jadi Dynamic Weight itu kan merupakan karya dua dimensi ya. Dia nggak bisa dilihat dari dari belakang sampai depan gitu. Terus karya Dynamic Weight ini dibuat tahun 1996 dengan ukurannya 48 x 36 x 19 cm. Materialnya terbuat dari material kawat kuningan sebagai susunan garis pada bidang karya dirinya. Kawat ini membuat garis menjadi nyata dan secara dramatis mengubah kualitas permukaan bidang menjadi timbul dan fleksibel. Dan digunakan juga bilah atau potongan tipis logam dengan maksud yang sama. Jadi Rita Widakdo ini dia itu kan spesialis memahat-mahat ya. Terus dengan pahatannya itu dia kayak ingin menyalurkan emosi-emosi yang Rita rasakan saat itu. Nah, menurut saya waktu melihat karya ini jujur nggak mengerti apa maksud dari lekukan-lekukan dan bentuknya yang abstrak itu. Tapi setelah dilihat maksud dari Rita yang mendefinisikan bahwa sebuah lekukan-lekukan sebuah garis itu merupakan bagian-bagian dari kehidupan, itu menjadi sangat bermakna dan jadi tiba-tiba kelihatan di karya Dynamic Weight itu. Jadi sangat indah dan bagus, apalagi dengan warnanya yang emas gitu. Saat tertimbul cahaya itu saat ada cahaya dia jadi mantul terus berkilau gitu. Karya yang akan saya presentasikan ini berjudul Midnight Journey yang diciptakan oleh Sunario menggunakan batu alam, bambu maranganani, tali rotan, dan akrilik di atas kanvas berukuran 150 x 150 cm. Karya ini diciptakan tahun 2023. Diciptakan dari beragam bahan, membuat karya ini menjadi karya 2D yang bertekstur timbul. Karya ini terdiri dari warna hitam, variasi warna coklat, dan gradasi warna hitam coklat. Terdapat juga bentuk bantingan lempengan, ranting dari berbagai bentuk dan ukuran, serta sebuah tanda tangan Sunario tahun 2023 di bagian kanan bawah kanvas. Penggunaan warna dan unsur yang minimal di atas kanvas yang begitu besar membuat Midnight ini terlihat sederhana. Namun unsur-unsur tersebut dibakar dengan matang sehingga membuatnya menjadi indah dengan daya tarik tinggi. Dan sangat beragam dan tidak biasa juga membuatnya menjadi unik. Kalau melihat karya Sunario yang lain, ternyata karya ini cukup pas dengan gaya seni simbolik, agak abstrak, dan memuat dengan banyak warna bernuansa hangat seperti krem, merah, coklat, hijau, dan sebagainya. Dari pameran seperempat abad, karya ini termasuk bagian etc. Bagian pameran yang bertujuan menampilkan karya lama dan baru, serta menelusuri sepanjang perjalanan seorang seniman. Kita lihat dari bentuk dan peletakan unsurnya, karya Midnight Journey ternyata mengembangkan layout fisik dari pameran seperempat abad, bagian etc. Di bagian pameran tersebut, terdapat 7 batang kolom yang disusun sesuai urutan pertumbuhan secara berjajar antara ruang untuk mengembangkan pergerakan seni serta skenario asli yang akan terus bertumbuh. Batang-batang pohon tersebut bisa saja diamalkan di dalam 7 ranting yang ada di lukisan untuk menampilkan makna yang sama. Belum lagi, layout fisik pameran tersebut bertujuan menunjukkan batasan antara dalam dan luar dari layoutnya yang disebutkan melalui indoor dan outdoor untuk menambahkan sisi atau dunia dalam dan luar dari skenario sebagai seni. Karya seninya membahas berbagai hal, mulai dari hal-hal yang bersifat luar atau ekspresi sosial politik, hingga karya
interpretasi lain terlepas dari pameran tersebut. Bagi saya, ranting panjang yang ada melengkung yang terletak di bawah ranting lain terlihat seperti perahu, dan 7 ranting lain di atasnya melambangkan orang atau penumpangnya. Lempengan yang di atasnya terlihat seperti pulau-pulau, dan gradasi hitam coklat di latar belakang menggambarkan langit malam. Bagi saya, karya ini melambangkan sebuah kelompok beranggotakan 7 orang yang sedang melakukan perjalanan dengan perahu mengelilingi berbagai tempat dan pulau di malam hari, atau lebih tepatnya di tengah malam seperti judulnya Tidak Journey. Walaupun dihubungkan dengan konsep pamerannya, mungkin perjalanan tersebut juga melambangkan perjalanan yang dilalui Sunario sebagai seniman selama 25 tahun. Rasa berjalan keliling pulau mengunjungi berbagai tempat dan topik di tengah malam yang gelap dan penuh ketidakpastian, namun tetap berusaha untuk maju dan tidak meninggalkan sendiri. Saya tidak menyangka akan menemukan berbagai makna yang cukup menarik di dalam karya ini ketika melihatnya. Alih-alih, saya malah tidak mengerti sama sekali. Tapi setelah meneliti, karya sendiri ini sungguh luar biasa. Terlihat sederhana, namun mengandung makna yang berlapis dan sangat mudah dipahami. Selanjutnya adalah Anggaran Film yang dibuat oleh Sunario pada 2008. Karya ini berukuran 230 kali 134 cm dan terbuat dari resin. Karya seni ini merupakan bagian dari koleksi Etcetera yang dibentuk seolah lele dan dengan sentuhan aksen pembuatan bertekstur di area samping tintanya membuat karyanya lebih berkesan. Instalasi karya ini dibuat oleh Sunario sebagai harapannya agar seni dapat dibuka atau dapat dilihat di instalasi. Selanjutnya untuk kritik seni yang akan kita paparkan yaitu mengenai karya Sejuta Mata, yaitu karya ini dibuat pada tahun 2019 oleh Sunario menggunakan cermin, arang, dan cat akrilik pada kanvas dengan ukuran 315 x 230 x 315 cm. Jadi pada Sejuta Mata, Sunario menempatkan cermin pada dinding, lantai, dan langit-langit untuk menghasilkan efek pantulan yang berlipat-lipat tak terhingga. Ini adalah karya yang lebih harus dialami ketimbang sekedar cuma dilihat. Jadi pengunjung tuh harus masuk dan merasakan langsung sensasi dan ilusinya yang fantastis. Jadi di karya ini kita harus masuk ke dalam ruangan yang dimana di ruangan tersebut tuh ada kaca-kaca. Jadi sehingga saat kita masuk itu kita seperti masuk ke dunia lain. Oleh karena itu kenapa disebut juga harus dialami ketimbang sekedar dilihat doang. Selanjutnya, karya sastra yang saya akan paparkan adalah Katurangging Manungsa. Jadi Katurangging Manungsa ini dibuat pada tahun 2008 oleh Haryadi Suadi dan anaknya Radi Arwinda. Patung ini merupakan karya sastra debut pertama mereka. Bentukan patungnya berwujud sesosok patung laki-laki yang telanjang memiliki raja di sekujur tubuhnya yang berisi doa-doa dan harapan untuk kebaikan. Jadi raja-raja ini itu diadaptasi oleh Haryadi dari imajinasi vernakular untuk akupuntur dan isim itu jijimatan yang berada di suatu kertas yang berisikan doa-doa dalam huruf Arab Kudus.